Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat, bapak ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang sangat mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam acara yang sangat mulia insyaallah. Acara kita adalah kita saling mengingatkan, ya, bahwa kewajiban seorang mukmin satu dengan yang lainnya adalah saling mengingatkan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Ciri-ciri mereka adalah ini, mereka saling mengingatkan di atas kebenaran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran secara khusus satu surat penuh menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri orang yang tidak merugi, yaitu dalam surat Al-Asr. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, seluruh manusia itu berada pada kerugian. Coba. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia ini sifat dasar manusia, mereka rugi. Ya, andai kan kita termasuk di dalamnya, kita rugi. Apalagi ruginya di hari kiamat kelak. Tentunya kerugian yang tidak akan pernah bangkit sama sekali. Maka Allah mengecualikan ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawashaw bil haq, dan mereka saling menasihatkan, mewasiatkan tentang kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan di atas kesabaran. Ya, maka semoga Bapak sekalian, ya, upaya kita di pagi yang mulia ini, ya, di tengah kesibukan kita untuk mengais kehidupan dunia, kita saling mengingatkan walaupun sebentar. Insya Allah ini perkara yang sangat bermanfaat. Dan semoga ini sebagai bentuk upaya kita agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, alias orang-orang yang beruntung baik di dunia ini maupun di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah merasa saya sedang gurui Bapak sekalian. Bukan, saya bukan guru. Kita teman, kita sama-sama untuk menasihatkan. Nanti kalau semua ngomong ya nggak bisa, Pak, ya. Jangan ngomong saya ngomong gimana, ya nggak bisa didengerin. Maka salah satu ngomong. Makanya orang Jawa bilang ngaji. Apa ngaji? Sing mengasiji. Gitu ya. Sing mengasiji. Yang lain sementara diem dulu, gitu Pak ya. Lah, saya diminta oleh teman-teman di sini untuk menyampaikan masalah menurut saya penting sekali. Agar apa? Agar kita bersemangat di atas kebaikan. Lah, prinsip ini harusnya ada pada setiap muslim. Yaitu apa? Mereka punya semangat di atas kebaikan. Sampai para ulama ini mereka memberikan dorongan kepada kita untuk kita berbuat baik, ya, dalam bait syair, tapi bahasa Arab, ya. Gini, ini ulama kan bahasa Arab ngomongnya. Ulama mengatakan gini, kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuriyah. Jadilah engkau seorang lelaki, seorang manusia biasa yang kakinya menapak di bumi ini, namun cita-citanya tergantung tinggi di atas langit. Loh, ini kan gambaran para ulama bahwa setiap muslim ini harus punya cita-cita yang tinggi. Ternyata apa? Ucapan ulama ini mereka punya landasan hukum, yaitu datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, kata beliau, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Insyaallah ucapan indah sekali. Kata Rasul, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Wa fi kullin khair, dan setiap orang mukmin itu baik. Maksudnya apa? Mukmin yang kuat imannya baik, mukmin yang lemah itu baik. Cuman apa? Lebih baik lagi kalau kita menjadi mukmin yang kuat. Dan sekarang pertanyaan kita, kuat apanya ini? Apa kuat ototnya? Kapan gelut menang? Apa gelut karena bojone? Ya jelas kalah bojone. Ya, bojone diantem. Ya kelapa-kelapa nangis pinteri. Nah, apa itu yang dianggap orang kuat? Bukan. Para ulama menyebutkan, yang dimaksudkan kuat di sini adalah kuat iman. Ya, kuat cita-cita di dalam meraih kebaikan. Ya, jadi kuatnya iman. Kenapa kok kuatnya badan, kuatnya fisik itu tidak disinggung para ulama? Karena kuatnya fisik itu terkadang justru mengantarkan orang kepada kejelekan. Ya Pak ya, coba di kampung orang paling keker, nek wis sapi panco wong wadon kalah kabeh. Gitu ya. Saking kekere coba. Wong sekampung wedi kan liwat, ki Pak Slamet liwat kene wong keker gitu ya. Itu terkadang ya kekuatan fisik ini justru membawa orang kepada kejelekan. Gitu ya. Justru membawa orang kepada kejelekan. Maka yang namanya kekarnya badan itu tidak terpuji secara mutlak, kecuali orang yang punya kekekaran, kekuatan pada fisik kemudian digunakan untuk kebaikan. Contohnya, ya punya badan kuat, bojone arep nyapu, ngibu tak sapokaken. Nah, itu kuat namanya. Ya, istrinya jangan suruh angkat semen rong bantal. Ya, bisa bungkuk istrinya. Gitu. Ya jangan sampai kemudian bangun tidur ya istrinya nyapu, aduh Bu aku nggak tega banget Bu ya, mending aku turun maning biar tega gitu ya. Itu kebalik. Harusnya kita bangun bantu istri, jadi bangun tidur lihat istri lagi masak, ngurusin anak, bersih-bersih WC sambil nyapu ngepel, saya nggak tega lu, akhirnya mah tidur lagi biar nggak lihat sekalian. Itu kebangetan gitu. Harusnya kita bangun cepat-cepat bantu istri. Nah gitu, itu baru yang namanya lelaki kuat. Ya, lelaki kuat. Nah, itu lelaki seperti itu adalah orang mukmin yang paling Allah cintai. Satu. Nah, maka jadilah mukmin yang kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat imannya. Nah, dan ternyata Bapak sekalian, sebenarnya hakikat kekuatan itu pada iman. Coba kita kalau melihat kehidupan para sahabat. Di kalangan para sahabat ada orang yang ketika berperang itu dalam tubuhnya didapati 40 luka, Pak. Apakah cocok dom? Ya nggak ada dom. Apa orang perang nganggo dom terus? Ya nggak mungkin. Yang namanya perang itu membawa tombak, pedang, panah kan itu Pak. Di dalam sekujur tubuhnya itu ada 40 luka. Tapi apa? Tidak menjadikan dia mundur sama sekali dalam berperang. Ustaz, ulah para sahabat duwe ilmu kanuragan, ilmu luar dalam. Oh itu nggak dikenal para sahabat. Para sahabat murni Bapak sekalian. Sekarang kita bertanya kekuatan apa kira-kira yang menjadikan para sahabat tetap maju? Itu ternyata 40 luka semua di depan. Orang nang gini enggak ada. Kenapa? Kalau luka di belakang berarti enggak Pak, melayu kang musuh di gitu ya. Semua luka di depan. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa. Apa kata para ulama? Kekuatan itu bukan pada fisik mereka, tapi kekuatan jiwa mereka. Tuh. Orang kalau punya semangat yang tinggi, punya kekuatan jiwa yang tinggi, Masya Allah Bapak sekalian, apapun resiko akan dia terjang. Kan gitu. Orang ngantel, orang percaya. Contoh ini Pak, jenengan bal-balan memperebutkan juara 1 lomba 17 Agustus tingkat RT sedesa. Meh maghrib udan-udan. Bal-balan RT 1 lawan RT 7. Kan gitu Pak ya. Jenengan keselew ya tetap mangkat bayi nendang bal. Yang orang tendang ya kegulan malah. Gimana caranya orang keringetan panas dingin tetap main. Kenapa? Semangatnya pengen mendapatkan piala bergilir dari Pak Kepala Desa. Gitu Pak ya? Pernah kan? Iya. Nganti keselew ora konangan tang itu jeblone sikile pegel. Nah, itu sama. Berarti kekuatan di situ kekuatan jiwa. Maka Bapak sekalian, seorang mukmin yang kuat itu kuat imannya, kuat ilmunya, itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul kemudian mengatakan apa? Yang kedua, ihris ala ma yanfa'uk.
maka bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat untukmu. Lah ini prinsip mukmin yang kedua. Kapan kita tahu itu manfaat? Semangat di situ. Baik kemanfaatan untuk dunia, terlebih kemanfaatan untuk akhirat. Maka kapan seorang mukmin tahu ini pekerjaan bisa menghasilkan, bisa untuk anak istri, pekerjaannya halal. Semangat. Tapi semangat kita jangan kemudian lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Semangat kerja, azan Pak, yang kula azan. Jam loro, Pak, Pak, dalamani. Nganti azan asar, tanggung dalamani. Salat duhur bermaghrib. Kenapa sibuk? Lah bener. Gitu ya. Itu contoh semangat bukan pada tempatnya. Maka yang pertama adalah semangat dunia. Kapan kita tahu ada kebaikan dunia? Semangat. Ya, jangan pernah kita lemah. Apalagi Bapak sekalian, kalau kita mencari kesemangatan untuk akhirat. Yang kita tahu, hakikat kehidupan kita bukan di dunia. Lah, jadi siapa Ustaz? Ya jadi Nabi. Emang Ustaz itu mati? Ya orang tahu mati. Ya Allah Ustaz itu mati orang maning. Ya orang tahu. Tapi Rasul mengatakan la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada hakikat kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ya betul Bapak sekalian. Kenapa? Karena kalau kita melihat umur-umur umat ini sangat sedikit. Ya Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Nabi ini antara 60 sampai 70. Sewidak 70. Wa qalla ma yazidu ala dzalik, dan sangat sedikit orang yang umurnya lebih dari 70. Memang ada orang umurnya 80 90, tapi dari 100 orang paling satu kaki-kaki si jito. Yang lainnya 60 meninggal, 40 meninggal. Banyak kan? Banyak sekali. Maka andaikan sekarang jenengan umurnya 40. Andaikan Allah kasih waktu 60 tahun, 20 tahun maning mati. Presiden Bapak jenengan sudah nana. Ya, kalau ternyata tinggal 10 tahun lagi Jokowi ganti, anaknya Jokowi mati jenengan. Ya, ini menunjukkan betapa singkatnya dunia ini. Makanya nanti di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Allah, kita mengatakan, ya, lu illa asyiyatan aw duhaha. Kok saya sepertinya hidup di dunia ini cuman kayak seperti waktu sore atau di waktu duha saja. Nanti Bapak sekalian, kita ketika bertemu dengan Allah, kita menganggap hidup kita seperti hanya dari subuh sampai waktu jam 8 ini. Itu saking merasa cepatnya. Mungkin jenengan orang ngandel, ya, orang percaya. Jenengan kemutan buatan Pak. Zaman dulu esih dir-diran. Ya kan? Kemutan, gelut korban sana diri aku dijaluk, awas gelutnya gelut. Pernah kan? Anak ngompol ya kemutan. Ya ngompol. Kemutan itu semua kita ingat seakan-akan kemarin sore. Saiki wis pada jenggoten, wis pada anaknya loro dulu papat, Arab mantu. Lu masya dalam ini mati. Lah iya, Arab ganteng kayak apa dalam ini pada mati rika Pak. Sing pada irungnya kayak Berlekudoro. Sing kulitnya putih kayak tembok, sing pada dhuwur-dhuwur, gede-gede kayak togor, gitu ya. Bakal mati rika. Orang sabar peloposan gitu ya. Makanya ingat, kita kalau ingat masa gitu Bapak sekalian, Masya Allah, kita mau apa yang disombongkan? Ya, wong kita semua nanti menjadi lahapan cacing-cacing tanah. Ya, sing pada ayu-ayu Masya Allah, glowing. Ya, begitu seminggu di kuburan, Masya Allah, glowingnya hilang sama sekali. Yang ada apa? Digrogoti. Nah, makanya Bapak sekalian, semangat dari sekarang untuk mencari rizki. Gak apa-apa, walaupun Anda bapak sekalian gelopotan, yang penting istri bisa glowing. Sebab glow gitu ya. Gak apa-apa, untuk apa? Membahagiakan istri itu ibadah. Jadi gitulah. Masa mau lanangnya kerjanya mikuli lemari terus ke gelopotan karena lebu, nggak apa-apa, yang penting istri di rumah glowing. Kan bahagia balik rumah bojone guyu, bahagia luar biasa. Nah, semangat Bapak sekalian untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nah, contoh Bapak sekalian bagaimana? Ini boleh untuk ini tisu ya? Nah, ya. Keringetan kok. Padahal beradus kayak aja. Saking semangat nih, contoh semangat kayak. Nah, makanya
Coba kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk meraih akhirat. Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ada salah seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau termasuk sahabat yang banyak sekali membantu Nabi. Nabi hendak buang hajat, disiapkan airnya. Nabi hendak bepergian, disiapkan kendaraan perbekalannya. Maka suatu ketika saking dekatnya Nabi dengan Rabi'ah ini, Nabi mengatakan, ya Rabi'ah salni. Wahai Rabi'ah, silahkan engkau minta kepadaku. Rasul menawarkan diri wis gini, jaluk orang apa karena aku tak buai, nek aku mampu. Padahal Rasul itu orang yang nggak pernah nolak permintaan orang. Coba nek jenengan sing bujang mesti. Apa ya Rasul, kulit akan bojo sing wadon ayu tur urip. Sekarang anu ayu mati gelem, ya ora gelem. Mending kulit sing bojo ayu gitu. Kowe nek jenengan mungkin jenengan minta lagi duit sing akeh. Tapi Rabi'ah tidak kayak kita Bapak sekalian. Beliau berpikir, ya Rasul, saya mohon kasih jeda waktu untuk saya berpikir. Beliau berpikir kalau saya minta harta dunia, saya mati akan ditinggalkan. Kalau aku minta kepada Rasul jabatan dunia, aku mati akan aku tanggalkan jabatan itu. Maka keesokan harinya Rasul nagih, apa yang kau minta ya Rabi'ah? Ternyata permintaannya tidak disangka-sangka. Rabi'ah mengatakan, as'aluka, ya, aku minta kepada engkau agar engkau berdoakan kepada Allah, murafaqataka fil jannah, agar aku kelak bisa senantiasa menyertaimu di surga. Perhatikan, Rabi'ah mintanya apa? Masuk surga bareng Nabi, gandengan Nabi. Maka Rasul mengatakan, aw ghaira dzalik, kenapa enggak minta yang lain? Kabotan permintaanmu. Rabi'ah mengatakan, dzaka ya Rasulullah, hanya itu yang aku minta. Masya Allah, ya, dirayu ya ora, berarti boleh bojo bayi pak ora, aku surga bayi sama ini, ya. Apa kata Rasul? Maka Rasul mengatakan, ini fa'ilun, akan saya lakukan. Tapi kata Rasul, inni ala nafsika bi kathratis sujud, tapi tolong bantu aku untuk menunaikan apa yang kamu inginkan itu dengan engkau memperbanyak sujud, alias memperbanyak sholat. Sholat wajib dikerjakan, sunatnya pun dilaksanakan. Itu berarti apa? Bahwa orang yang bercita-cita tinggi itu harus dengan upaya. Harus dengan upaya. Kalau kita menginginkan dunia ini, ya terbuka untuk kita, ada upaya, kita bekerja keras, ya. Dan jangan lupa Bapak sekalian, bahwa ternyata pintu rizki itu bukan sekedar dibuka dengan kesungguhan, dengan kerja keras. Tidak hanya itu, tapi apa? Ada faktor lainnya. Itu faktor tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, datang dari Umar bin Khattab. Rasul pernah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr tahdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kata Rasul, kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepadamu sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Burung berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang, ya kan? Padahal burung mereka orang bisa nulis, jajal pak, anak manuk, emprit, nuk nih tulis telu tambah telu bilang orang ngerti. Yang namanya burung mereka nggak pernah megang HP itu, GPS. Ini harap mengsawai Pak Selamat nanti ya, nggak ngerti dia, pokoknya terbang terus, ya nggak tahu alamat mana-mana, bisa makan di situ, wareg balik bawa untuk anak-anaknya. Itu adalah apa? Itu adalah bukti bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki. Itu Bapak sekalian ya. Jadi selain kita berusaha, yang berikutnya adalah kita bertawakal kepadanya. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini maka diperlukan yang namanya semangat. Semangat mencari dunia, tapi jangan pernah kita lupa akhirat. Mencari akhirat terus. Ya, dengan segala daya dan upaya yang kita lakukan. Ustaz, nah kadang-kadang nih muncul pertanyaan, mau boleh akhirat ya dunia ketinggalan. Nah, kata siapa Bapak sekalian? Ini kadang-kadang muncul di benak kita. Bahkan terkadang orang tua kita bagus banget. Nah, boleh dunia seakeh-akeh, tapi aja lali
Sholat. Jadi sholat ya ibaratnya nek ora kelalen, nek ora lali. Itu orang memandang itu nasihat yang indah, padahal nasihat seperti itu keliru. Allah ketika menasihatkan kita dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wabtaghi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kalian kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi dunia itu aja kelalen. Kebalik tidak? Kebalik Bapak sekalian. Kebanyakan kita sekarang ini mencari dunia tujuan hidupnya. Akhirat yang penting aja kelalen. Itu kebalik Bapak sekalian. Maka orang selama hidupnya kayak gitu, ya rizkinya gak lapang-lapang. Selama tujuan hidup kita dunia, rizki gak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pernah menyebutkan dalam hadis yang lain. Ya, Rasul mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, faraqallahu syamlahu, wa ja'alal faqra baina ainaihi, wa la ya'tihi dunya illa kama kutiba lahu." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, pokoknya dunia. Perhatikan ya, kata Rasul, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan, Allah mempersulit segala urusan. Perhatikan, dan Allah menjadikan kemiskinan di hadapan matanya, dan harta dunia tidak mendatangi dia, melainkan sekadar dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Perhatikan, maka rugi sekali kalau kita mencari dunia dan fokusnya dunia, lupa akhirat. Itu akhirnya Allah akan mempersulit hidup kita. Makanya coba, di mana orang kok dalam otak dan hatinya dunia akan sempit hidupnya. Ya, anaknya nggak nurut dengan orang tuanya, istrinya sukanya bentak ngelawan suaminya, akhirnya suaminya galau, nggak jarang gantung diri kan gitu ya. Itu semua muncul dari apa? Salah dalam dia mengatur hidup. Dunia menjadi tujuannya. Yang ketiga apa? Rasul mengatakan, dan kemiskinan ini dijadikan di depan matanya. Bagaimana logikanya? Gini Bapak sekalian, orang kalau dalam hati dan otaknya di dunia terus, dia bukannya semakin merasa puas dengan dunia. Makanya banyak kan orang kaya raya satu usaha maju, dia khawatir nih, jangan-jangan usaha ini bangkrut, buka usaha yang lain. Dua usaha, jangan-jangan nanti usaha ini merosot, buka yang lainnya. Akhirnya apa? Terus buka usaha terus. Bukan bertambah harta tambah kaya, tapi bertambah harta bertambah khawatir, bertambah miskin. Yang kedua, yang ketiga apa? Seorang yang tamak kepada dunia itu la ya'tihi dunya illa kama kutiba lahu. Tidaklah harta dunia datang melainkan sekedar apa yang Allah tetapkan, takdirkan untuknya. Perhatikan. Jadi kita mau ngoyo seperti apapun, itu tidak bisa akan menambahkan kadar rizki yang Allah tetapkan kepada kita. Ini rapotnya. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa akhirat adalah tujuan hidupnya, jama Allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan segala urusan dia. Coba, Allah mudahkan urusan dia. Yang kedua, bagaimana? Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah akan memasukkan kekayaan dalam hatinya. Hatinya merasa cukup. Allah sehari ini beri sekian, dia bersyukur. Besok kasih sekian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Bapak sekalian kunci kebahagiaan hidup, yaitu qanaah. Yaitu merasa cukup seberapapun Allah berikan. Tapi orang kalau tujuannya dunia, hari ini dapat untung 1 juta, mau 1 juta toh, gitu kan? Besok dapat 1.500.000, andaikan 2 juta. Itu sifatnya manusia. Manusia kata Nabi itu, laukanatil lil insani wadiyan min dahab, la talaba wadiyan akhar. Andaikan manusia dia punya emas 1 lembah, kira-kira pintar kan ya Pak? Duit toh, emas selembah. Duit toh. Apa kata Rasul? Apa dia puas? Tidak. Dia akan mencari lembah emas yang kedua. 2 lembah emas dia kuasai, dia mencari lembah emas yang ketiga. Rasul mengatakan, dan manusia terus akan mencari dunia sampai kapan? Sampai mulut mereka dipenuhi dengan tanah, alias masuk ke liang lahat baru. Sudah enggak tamak dengan dunia.
Ini yang berapa ini? Yang kedua. Jadi siapa tujuan hidupnya akhirat, Allah permudah urusannya. Yang kedua, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Yang ketiga, wa ya'tihi dunya wa hiya rahinatun. Harta dunia akan mendatanginya dalam keadaan menghinakan diri kepada kita. Bukan kita mengejar dunia, tapi dunia mengejar kita. Lah, Ustaz ngarang banget sih. Kata siapa ngarang Bapak sekalian? Ya, dan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan itu dirasakan manusia ketika mereka betul-betul mencari akhirat. Masya Allah, dengan usaha yang sederhana sekali bisa menghasilkan rezeki. Jadi Bapak sekalian ya, ini prinsip hidup seorang muslim. Kita bersemangat dalam kebaikan, baik kebaikan dunia terlebih untuk kebaikan akhirat. Masih ada waktu sekitar 10 menit Bapak sekalian. Barangkali ada disampaikan, ditanyakan, atau Ustadz orang bener mau tak benerakan, monggo. Gitu ya. Monggo Bapak sekalian. Kita pengajian kita kan terbuka, santai, slow lah ya, santai, orang sak tegang, ke Ustadz sangar, orang jenggot tok sendawa, orang sangar gitu, masya Allah. Aduh Pak, iya, gini Pak. Oh iya, betul Pak. Sementara cita-cita harus tinggi. Ya, betul. Jadi Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab perintah untuk apa? Qasrul amal. Perintah untuk memendek angan-angan. Maksudnya dari situ adalah angan-angan di dunia. Angan-angan di dunia. Jangan sampai kemudian kita pengen beli ini, punya ini gitu. Makanya Rasul ketika mewasiatkan kepada Ibnu Umar, Rasul dengan sayangnya menepuk pundaknya Ibnu Umar dan mengatakan, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sekedar singgah di suatu tempat kemudian meninggalkan tempat itu. Itu maksudnya. Agar kita jangan berangan-angan. Ya, berangan-angan untuk urusan dunia. Karena apa? Berangan-angan urusan dunia ini akan menjadikan orang lambat untuk beramal kebaikan untuk akhirat. Ya gitu. Jadi yang terpikir seorang mukmin itu adalah masa depan. Masa depan yang paling depan mana Pak? Akhirat Pak. Ya, kalau dunia kita masa depannya mana? Ya kuburan. Gitu ya. Itu pol-polnya di situ. Nah, ini cara menggabungkan. Ustaz tadi bilang harus punya cita-cita tinggi. Iya, untuk urusan akhirat tinggi. Termasuk apa? Kita punya harta, bagaimana caranya harta yang ada pada kita ini menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Gitu. Gitu Pak ya? Nah, wallah alam bisawab. Moga masih ada waktu 5 menit ke depan. Masya Allah. Mana Pak? Iya. Iya, kalau saya ngaji sama Bang Nabi, semangat Bang Nabi Pak. Ya, saya kalau pagi hari Rabu biasanya ngaji sama Bang Narapidana itu. Itu mereka semangat. Ya, gimana Pak? Betah di sini. Di penjara. Maksud saya betah sekali di sini. Betah jadi Pak. Betah. Oh, berarti tidak ada makan Pak ya? Saya bilang ya syukur Pak ya. Kalau syukur Allah tambahkan, maksudnya apa? Ya diperpanjang nanti bilang gitu. Ya tidak, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan Pak. Ya, mungkin dipercepat keluarnya atau mungkin tetap tidak dipercepat, cuman apa? Keberkahan ada di sini. Dan itu banyak. Ya, Ustaz Masya Allah ya. Dulu jam 8 kata dia boro-boro ngaji, nggak malak nggak untung, kata dia gitu. Tapi sekarang di lapas, di penjara, Masya Allah jam 8 diumumkan ini pengajian segera dimulai. Tuh, Masya Allah, ternyata nikmat kata dia yang ngaji. Itu baru sadar ketika di lapas. Maka terkadang ya namanya kehidupan kita itu, Allah Azza wa Jalla itu membuka kebaikan kepada kita dari jalan yang sangat pahit. Makanya kalau Allah takdirkan kita hidupnya pahit, jangan pernah kita putus asa. Karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ya kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Ya sekarang kita mau kerja suruh duduk. Ini suara betah banget sih. Ustadznya orang menang gak ya? Gitu kan? Itu satu sisi Bapak sekalian kita nggak betah sekali. Cepet pengen golek duit gitu kan. Tapi setengah jam pun pada ngaji. Itu mungkin di awal kalinya kita sempat nggak seneng gitu. Padahal apa itu baik untuk kita. Ya,
Karena kita ngaji ini untuk apa Bapak sekalian? Untuk memberi makan hati. Kita kerja nyari duit untuk makan badan kita. Mana lebih penting? Lebih penting memberi makan hati kita ini. Karena Bapak sekalian kata apa? Ulama mengatakan kalau kita mempelajari ilmu agama lebih dibutuhkan daripada butuhnya kita makan dan minum. Itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarab wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama itu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa? Makan dan minum sehari mungkin cukup 3 kali. Mungkin kalau lagi lapar banget yang 4 kali lah. Itu sudah ini boros. Itu aja. Nah, tapi kalau ilmu agama setiap detik, setiap napas kita butuh ilmu. Satu. Yang kedua, bahwa ilmu agama ini fungsinya adalah nutrisi dan makanan bagi hati. Orang kalau hatinya mati, itu tidak ada bedanya dengan hewan, Pak. Ya, manusia hidup itu, ya hikmahnya itu di hati. Nilainya di hati. Jika hatinya baik, insya Allah hidupnya baik. Ya, tetapi yang namanya makan itu hanya menghidupkan badan kita. Mana lebih penting? Kehidupan hati yang lebih penting. Maka di hari kiamat kelak, ya Allah itu akan menilai hati seorang. Sampai sebutkan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana fisik kalian dan wajah kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Yang menjadi perhatian Allah di hari kiamat hati kita. Ya, maka kita menghidupkan hati, melembutkan hati, mensucikan hati itu perkara yang sangat penting. Maka enggak cukup seminggu sekali, Pak. Ibaratnya tanduran musim kemarau disiram seminggu pisan, ya dead. Ya Bang ya, ya dead. Semoga amanin ngaji, orang ngaji sebulan, yus mati garing. Hati kita mati. Sama. Ya, jenengan orang mangan seminggu, Pak, ya lemes. Orang mangan telung dina lemes, patang dina opnam. Seminggu Ramadan mati. Kan gitu. Lah ini hati kita ngaji ini setahun pisan. Nunggu apa? Bulan Ramadan wis mati disit demi ngaji, demi pangan, ora doyan. Jajal mau mati ke Mas, anu bubur ayam enak banget ke. Bakal. Susu SGM. Wis mati ke minum susu ora bakal. Nah, makanya hati-hati sekalian. Kita ini punya tanggung jawab hati. Baiknya dan buruknya anggota badan kita ditentukan dengan hati kita. Bapak sekalian, semoga ya pengajian pertama ini membuka hati kita. Yaitu sekarang YouTube banyak pengajian, cari di sana pengajian. Di masjid-masjid kaum muslimin banyak pengajian. Jangan pernah kita lewatkan hidup kita tanpa ngaji. Ya walaupun orang kita sedina sepisan. Sedina pisan Ustaz. Iya mau ngaji, jenengan sedina madang pisan wis lemes. Lah ngaji sedina pisan ku apa kakean. Ya gitu. Ini Bapak sekalian, ya karena jatah kita cuma sampai jam 8. Makanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan pada hidup kita. Semoga Allah memperpanjang umur kita dengan umur yang berkah, dan semoga Allah memberikan kepada kita hari ini rezeki yang berkah, amal yang Allah terima, dan ilmu yang bermanfaat. Amin rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.